Mirsa, Anda menyaksikan Special Reports Indonesia SEZ Forum, Business Forum 2025, dan di mana kita akan berbincang terkait dengan kawasan ekonomi khusus yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan Indonesia yang baru. Dan telah bersama dengan kami, pemirsa, Bapak Santoni, Direktur PT GBKEK Industri Park. Halo Pak Santoni, apa kabar? Kabar baik. Baik, Pak Santoni, ini kan KK di Galang Batang begitu ya, menjadi pusat industri pengolahan mineral begitu, terutama dari bauksit menjadi aluminium atau alumina begitu ya Pak ya. Nah, ini seberapa besar Pak saat ini kapasitas pengolahan bauksit menjadi alumina yang sudah berpotensi pada tahun ini? Sampai tahun ini sudah 3 juta ton per tahun untuk produksi alumina. Baik, 3 juta ton begitu ya Pak ya. Dan sudah sejauh mana ini Pak hilirisasi di KK berkontribusi begitu terhadap peningkatan nilai tambah bauksit nasional? Untuk peningkatan hilirisasi turunannya itu masih perlu waktu. Itu masih seperti listrik belum cukup. Itu tahun depan kita sudah 4 juta ton, masuk ke 4 juta ton produksi alumina. Untuk produksi ingot, hilirisasinya turunannya, kita masih membangun PLTU untuk listrik energi. Karena kita di kawasan KEK itu di island. Island itu tidak mudah seperti yang sekarang kita bicara grid energy. Kita nggak punya cara lain selain masih menggunakan fossil seperti batu bara. Itu aja. Kita masih membangun PLTU-nya tahap bertahap karena island itu listrik di kawasan kami juga sangat minim. Oke. Baik, tapi angka 3 juta ton tadi apakah sudah sesuai target atau seperti apa? Target kita 4 juta. Targetnya 4 juta? Tapi sudah mencapai 3 juta. Tahun depan sudah. Tahun depan di Januari sudah 4 juta. Baik. Baik, Pak, kebijakan apa atau mungkin ada insentif begitu ya yang membuat KK Galang Batang ini menarik bagi investor untuk bisa meletakkan investasinya begitu Pak di KK Galang Batang? Kalau kita bicara Galang Batang itu kita unggulnya di strategis kita. Oke. Seperti pelabuhan, kemudahan, ya salah satu cake lah ya. Kalau insentif ya, apalagi didukung dengan insentif yang diberikan pemerintah, itu lebih menarik ya sebetulnya. Salah satu juga pelabuhan. Oke. Nah, kira-kira Pak dari kacamata Anda insentif apa yang dibutuhkan, yang dibutuhkan begitu Pak untuk menarik investor? Saya rasa kalau kita dunia usaha, kita masih perlu kemudahan, regulasi yang mudah, baik, segala macam itu yang mendukung kita. Baik, jadi kepastian regulasi begitu ya Pak ya? Betul. Pak, terkait dengan dampak, ini bagaimana dampak industri pengolahan mineral di KEK terhadap penciptaan lapangan kerja lokal ini Pak Santoni? Untuk untuk hilirisasi di kawasan di Kepri ini, ya terutama khususnya di Bintan, itu memang bagus ya. Iya. Mendukung sekali masa tenaga kerja. Kebetulan sehabis COVID tahun 2002 selesai, kita pertumbuhan ekonomi kan sangat rendah. Dengan keberadaan kita punya smelter itu, pertumbuhan ekonomi khusus di Bintan 8,9%. Oke. Itu sangat signifikan, sangat mendukung gitu loh. Dari yang sebelumnya berapa Pak? Kalau tak salah sampai sudah jatuh tinggal 2%. Oke. Begitu cepat setelah kita ekspor naik. Ya untuk kaitan dengan tenaga kerja, ya tenaga kerja lokal mayoritas di daerah kami itu semua pekerja banyak yang bekerja. Sudah 6.000-an tenaga kerja yang lokal, tidak termasuk yang dari asing. Yang lokalnya sudah 6.000 begitu ya Pak ya. Betul. Dan ini bagaimana ini Pak, KEK meningkatkan peluang usaha bagi UMKM lokal dan juga bisnis skala menengah di sekitar site begitu Pak? Kita punya konsep sebetulnya untuk UMKM yang kita sekarang lagi minta kemudahan tentang kaitan dengan untuk recycle barang bekas diolah ulang, itu yang sangat menciptakan UMKM industrialisasi ke depan. Itu kita akan gandeng dari luar
untuk mendidik mereka, terutama UMKM industri supaya maju. Itu yang cepat, yang bisa merubah itu. Oke, baik. Tapi terkait dengan digitalisasi, mungkin Pak ada juga arah ke digitalisasi untuk UMKM? Itu ya kan kalau yang saat ini kan biasa-biasa UMKM paling-paling apalah kaitan yang industri-industri kecil seperti pertanian, semua kan untuk mendukung support untuk kawasan kita. Ada itu tak besar. Tapi yang kita bicara UMKM, kita mau bicara yang besar. UMKM industri yang ke depan bisa berkompetisi itu. Bisa naik kelas begitu ya Iya, Pak ya. Baik, Pak Santoni, ini bagaimana KEK memastikan peningkatan kapasitas infrastruktur tetap mampu mengikuti pertumbuhan tenan dan juga kebutuhan logistik jangka panjang. Nah, ini seberapa siap nih Pak infrastrukturnya yang ada dalam mendukung ekspansi di berbagai industri? Oke, kalau untuk bangun infrastruktur sampai saat ini di dalam kawasan kita itu semua 100% masih kami sebagai BUPP pengelola KEK, kami sendiri dari waduk air minum, listrik, jalan, semua pelabuhan kami bangun sendiri. Terutama pelabuhan semua kita bangun sendiri, belum pemerintah daerah belum ke situ. Kita yang tadi saya bilang minta pemerintah dukung kita regulasi kemudahan supaya kita cepat maju. Berarti yang dibutuhkan adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah begitu ya Pak untuk membangun infrastruktur tersebut. Tapi sudah ada komunikasi Pak dengan pemerintah daerah? Sudah. Baik. Terkait dengan responnya seperti apa Pak? Baik, pemerintah sana sangat mendukung, terutama gubernur, bupati, pemerintah daerah, semua baik, bagus. Mendukung lah. Mendukung ya Pak ya, baik. Nah, tadi kan terkait dengan memastikan infrastrukturnya bisa mendukung begitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun ini tetap ramah lingkungan tetapi juga sesuai dengan standar internasional ini Pak Santoni? Untuk lama lingkungan kita sudah termasuk salah satu yang penghijauan. Kita mau buat itu industri kita, industri taman. Boleh dicek, ini salah satu kawasan yang baik dan hijau. Kita tetap mempertahankan, perlu yang penghijauan kita tetap dipertahankan. Oke, tetap dipertahankan ya Pak ya. Baik Pak, dari kami ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana KEK Galang Batang dapat memanfaatkan posisi geografisnya untuk memperluas peluang industri berbasis ekspor, mungkin ke Singapura, ke Johor, dan juga pasar regional lainnya nih Pak Santoni? Kalau industri Galang Batang ini kita tidak terlalu memandang ya seperti daerah Singapura atau di sekitar ya, itu kan termasuk yang tak begitu besar. Proyek di Galang Batang itu sangat besar. Kita sudah ekspor sampai ke salah satu Amerika. Oke. Atau mungkin akan ada ekspansi lainnya nih Pak di tahun depan kepada negara-negara lain begitu? Kita lagi rencana yang besar, tapi nanti itu. Oke, berarti masih belum bisa di-spill ya Pak ya. Kami tunggu Bapak, semoga lancar goals-goalsnya dan juga target-targetnya tercapai di tahun ini dan juga di tahun depan. Terima kasih banyak Pak Santoni, Direktur PT GB KEK Industri Park telah berbagi insight bersama dengan kami, bersama dengan pemirsa CNBC Indonesia di rumah. Sehat dan sukses selalu. Tengah Pak Santoni. Semua terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana karena selanjutnya kami akan berdialog dengan narasumber pilihan kami. Tetaplah bersama kami.